Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai analisis komunikasi pada media group. Media group yang kami ambil yaitu Bakri Group. Jadi, apa sih hubungan Bakri Group dengan PT Viva Terbuka? Memasuki latar belakangnya, hubungan Bakri Group dengan PT Viva Terbuka itu, Bakri Group adalah salah satu grup bisnis terbesar dan tertua di Indonesia dengan pemilik yang berasal dari keluarga Bakri. Dalam sektor media dan hiburan, Bakri Group juga memiliki salah satu PT, yaitu PT Visi Media Asia Terbuka atau disingkat dengan Viva, yang merupakan perusahaan induk media konvergensi terintegrasi di Indonesia. Nah, artinya secara singkat, PT Viva Media Group ini adalah anak perusahaan dari Bakri Group yang fokus di bidang media Indonesia dengan mengelola salah satunya adalah channel TV dari TV One sebagai channel berita dan olahraga, serta Antv sebagai channel hiburan. Tujuannya untuk memperluas jangkauan audiens mereka secara nasional. Oke, baik. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang afiliasi politik dari Bakri Group. Nah, afiliasi politik Bakri Group ini terkait dengan Partai Golkar, teman-teman, yang merupakan salah satu partai politik besar di Indonesia. Jadi, ada namanya Abu Rizal Bakri. Nah, ini adalah tokoh sentral di Bakri Group yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Golkar dan juga pernah menjadi Menteri Kabinet Pemerintahan Indonesia. Jadi, hubungan ini menjadikan media Bakri itu seringkali dikaitkan dengan dukungan politik kepada Golkar dan figur politik yang berelasi dengan partai tersebut. Nah, dampaknya apa sih gitu? Yang pertama, karena kepemilikan oleh tokoh politik Golkar, Abu Rizal Bakri, media Bakri ini cenderung menjalankan agenda politik yang mendukung kepentingan partai tersebut. Ini menyebabkan media menjadi alat untuk memperkuat narasi politik Golkar dan tokoh terkaitnya yang berpotensi mengurangi netralitas dan objektivitas pemberitaan. Yang kedua, banyak juga konten-konten berita terbentuk oleh kepentingan pemilik. Yang ini menyebabkan berita memiliki bias yang dapat mempengaruhi opini publik sesuai dengan kepentingan politik golongan tertentu, teman-teman. Baik, selanjutnya grup Bakri ini tuh memiliki beberapa perusahaan media massa yang berada di bawah naungan PT Viva atau PT Visi Media Asia Tbk. Yang pertama itu ada PT Latifah Media Karya atau yang biasa dikenal dengan TV One. Yang kedua, PT Cakrawala Andalas Televisi atau terkenalnya dengan Antv. Dan yang terakhir itu ada portal media yang namanya viva.co.id. Dulu namanya Viva News. Penjelasan tentang TV One, jadi TV One ini adalah stasiun televisi yang lebih menonjolkan konten berita dan program jurnalistik. Nah, secara formal TV One ini disebut sebagai independen sebagai media. Kenapa? Karena keterikatannya dengan Partai Golkar, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi TV One ini pernah mendapatkan teguran dari KPI terkait pelanggaran prinsip netralitas dan independensi dalam pemberitaan, terutama saat pemilihan presiden pada tahun 2014, di mana si TV One ini tuh cenderung memanfaatkan pemberitaan untuk kepentingan kelompok tertentu, teman-teman. Tetapi seperti yang kita tahu, saat ini TV One juga bukan media yang benar-benar independen ya, karena TV One juga dikenal sebagai media yang cukup kritis terhadap pemerintah dan tidak sepenuhnya pro pemerintah. Bisa kita lihat, TV One juga sering menayangkan laporan investigatif dan berita yang menyoroti kekurangan atau kontroversi pemerintahan. Sebagai contohnya yaitu program catatan demokrasi. Selanjutnya untuk Antv dan viva.co.id boleh dijelasin sama JJ. Oke, lalu selanjutnya ada Antv. Jadi Antv ini awalnya adalah stasiun televisi lokal yang berkembang menjadi jaringan nasional yang didirikan pada tahun 1993 dan saat ini lebih fokus pada program hiburan seperti sinetron, reality show, serta program ringan namun tetap menyajikan berita. Lalu selanjutnya ada viva.co.id. Jadi viva.co.id ini didirikan pada 2008 dengan nama awal vivanews.com, yaitu portal berita digital yang menyediakan konten berita terkini, analisis, dan juga liputan mendalam seputar isu nasional dan juga global. Nah, Viva News ini berfungsi sebagai sumber berita online utama dalam jaringan media Bakri Group. Lalu selanjutnya kekayaan dari Bakri Group. Kekayaan grup Bakri yang dikelola oleh keluarga Bakri, khususnya Abu Rizal Bakri, sebagian besar berasal dari bisnis di sektor energi, pertambangan, media, telekomunikasi, properti, dan juga teknologi.
Lalu pada tahun 2006, kekayaan Abdul Rizal Bakri tercatat sekitar 1,2 miliar US dollar dan mencapai puncaknya di angka 9,2 miliar US dollar pada tahun 2008 menurut majalah Global Asia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kekayaan bersih keluarga Bakri telah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 dan 2023, estimasi kekayaan mereka sekitar 1,2 miliar US dollar dengan berbagai anak usaha yang masih beroperasi dan mencatatkan laba di sektor media termasuk PT Visi Media Asia atau VIVA. Oke, selanjutnya adalah masalah hutang dan kredit macet, di mana sejak 2013, 4 perusahaan media Bakri Group, Viva News, Antv, TV One, dan Intermedia Capital telah menunggak pembayaran utang pada 12 kreditur luar negeri. Hal ini berujung pada pengajuan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU yang menyebabkan status PKPU sementara bagi beberapa perusahaan media Bakri Group oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tahun 2024. Selanjutnya yang kedua, ada isu tata kelola perusahaan buruk di Bumi PLC atau mantan perusahaan tambang internasional, di mana Bakri Group menghadapi tuduhan tata kelola perusahaan yang buruk pada Bumi PLC dari pihak Rothschild yang membuat perpecahan antara pemegang saham dan pengunduran diri Rothschild dari dewan direksi. Selain itu, Bakri Group juga terkait dengan kontroversi sosial politik dan dugaan KKN atau korupsi, kolusi, serta nepotisme. Salah satunya itu ada di kasus Lumpur Lapindo yang melibatkan perusahaan Bakri Energi Mega Persada yang bermasalah dalam pembayaran kompensasi kepada korban. Nah, lalu yang terakhir itu ada terkait TV One, yaitu ada laporan tentang upaya keluarga Bakri untuk mempertahankan kontrol atas saluran berita 24 jam yang dimilikinya. Tapi ada juga rencana penjualan saham kepada grup lain seperti MNC. Mungkin cukup segitu dulu dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatian penonton semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.